Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru Indonesia, salam guru penggerak, salam budaya, salam lestari, dan salam literasi. Perkenalkan, saya Wisnu Wirandi, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Lebak, dari SMP Negeri 1 Cibeber. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, di mana program ini saya beri nama program Suara Aksara. Dalam melaksanakan aksi nyata ini saya dibimbing langsung oleh Ibu Yosefa Ratnawati Indriatma SPDMM sebagai fasilitator dan Bapak Yosua Sembada SPD sebagai pengajar praktik. Mengutip dari Pak Nadiem Makarim bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Maka dalam melakukan aksi nyata ini saya mencoba mengambil langkah pertama dengan membuat sebuah program Suara Aksara. Tujuan pembelajaran khusus, yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A atau ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak dapat membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dilaksanakan tersebut. Baik, langsung saja pada aksi nyata yang telah saya lakukan. Yang pertama, berdasarkan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk pri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin komponen dari profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan adalah yang pertama, berkepribadian global, di mana pelajar Indonesia memahami dan mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain dari kegiatan dan pengalaman bermusik angklung dan berliterasi. Kemudian bernalar kritis, bahwa pelajar Indonesia mampu memproses informasi dan gagasan secara objektif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi atau gagasan dari berbagai sumber pustaka yang telah dibaca, dilihat, dan dirasakan. Kemudian mandiri, pelajar Indonesia memiliki kesadaran diri menjadi pelajar mandiri dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermusik angklung dan berliterasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kreatif, bahwa pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan karya atau tindakan yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak setelah mengikuti kegiatan bermusik angklung dan berliterasi. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Maka perubahan atau prakarsa perubahan dalam menggerakkan kegemaran seni musik angklung dan literasi kebahasaan melalui program Suara Aksara. Ini adalah sebuah prakarsa perubahan yang diterapkan di SMP Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi. Latar belakang dari program Suara Aksara adalah SMP Negeri 1 Cibeber sudah berdiri sejak tahun 1962, seiring dengan dibukanya pertambangan emas Cikotok di wilayah ini. Sekolah ini sebagai sekolah tertua kedua di Kabupaten Lebak, setelah didirikannya SMP Negeri 1 Rangkas Bitung. Oleh karena itu, lulusan atau alumni dari sekolah ini menyebar di Nusantara, bahkan tidak sedikit lulusannya tinggal di luar negeri. Walaupun lokasi sekolah ini berada di wilayah pedesaan dan pegunungan, sekolah ini memiliki sejarah prestasi yang sangat gemilang. Kemudian, merebaknya pandemi COVID-19 mengakibatkan menurunnya prestasi dan motivasi belajar murid di sekolah ini. Salah satunya dalam kegiatan seni dan kebahasaan sangat dirasakan dampaknya. Sekarang ini, para murid memiliki minat rendah dalam berkesenian dan membaca. Ketika CGP melakukan survei dan wawancara sederhana, sudah dapat disimpulkan bahwa minat murid rendah dalam berkesenian dan membaca atau berliterasi kebahasaan. Kemudian, setelah CGP melakukan pemetaan aset secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya bahwa SMP Negeri 1 Cibeber memiliki aset-aset yang belum dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam pemanfaatan mendorong kegemaran dalam berkesenian khususnya seni musik dan berliterasi. Sekolah memiliki beberapa perangkat kesenian angklung, gitar, dan gamelan, lalu perpustakaan sekolah, saung literasi, buku-buku pelajaran dan bacaan, buku-buku digital, dan jaringan internet yang memadai. Di samping itu, SMP Negeri 1 Cibeber memiliki beberapa guru yang bisa menggerakkan atau menjadi penggerak literasi, penggerak seni dan budaya, serta ditambah lagi lingkungan sekitar sekolah yang memiliki aset potensial, seperti dekat dengan pertambangan emas Cikotok, pasca tambang lebih tepatnya, yang sekarang sudah menjadi salah satu aset daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar.
Kemudian perpustakaan Desa Cibeber menyediakan buku-buku yang dapat dipinjam oleh para murid. Lalu ketika calon guru penggerak berdiskusi dengan para murid, mereka sangat antusias jika sekolah memiliki program kegiatan seni dan literasi kebahasaan. Para murid mengemukakan harapan-harapannya berkenaan dengan kegiatan seni dan bahasa. Mereka ingin meningkatkan kegemaran seni dan bahasa, tetapi mereka belum punya strategi yang tepat dalam meningkatkan atau peningkatan minatnya. Sebagai guru, kita patut memfasilitasi dan menuntun dalam mewujudkan harapan-harapan murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tahun 1936 bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mencermati hal tersebut, CGP berkolaborasi bersama kepala sekolah, teman sejawat atau guru dan murid akan mewujudkan pengembangan program yang dapat meningkatkan kegemaran dalam seni musik angklung dan literasi. CGP menggagas sebuah program bernama Suara Aksara. Suara Aksara merupakan sebuah program ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan minat murid dalam bidang seni musik angklung dan literasi dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh SMP Negeri Cibeber, Kabupaten Lebak. Program ini bertujuan untuk memperluas cakupan minat di bidang seni musik angklung dan literasi murid, sekaligus meningkatkan kepemimpinan murid dan melatih keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik murid. Gambaran umum program Suara Aksara. Suara Aksara merupakan sebuah program ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan minat murid dalam bidang seni musik angklung dan literasi kebahasaan dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh SMP Negeri Cibeber, Kabupaten Lebak. Program ini bertujuan untuk memperluas cakupan minat di bidang seni musik angklung dan literasi kebahasaan murid, sekaligus meningkatkan kepemimpinan murid dan melatih keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik mereka. Program ini memungkinkan para murid untuk mengatur dan memimpin kegiatan dengan menentukan koordinator dan ketua kelompok dari program Suara Aksara. Dalam hal ini, para murid memiliki peluang untuk mengembangkan kepemimpinan mereka secara nyata. Lalu program Suara Aksara lebih memperkuat kolaborasi antara murid dalam bidang seni musik angklung dan literasi kebahasaan. Program ini memberi prioritas pada suara, pilihan, dan kepemilikan murid, sementara guru dan kepala sekolah sebagai fasilitator program. Program ini bertujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan antara murid melalui pementasan pertunjukan dan publikasi laporan pembiasaan membaca secara cetak dan digital. Program latihan diadakan 2 kali seminggu pada hari Selasa dan Kamis, pukul 14 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Murid dapat dengan bebas memilih peran yang disukai, apakah sebagai konduktor, dirijen, pemain angklung, atau publisher artikel pada media cetak atau majalah dinding, ataupun media online atau blog. Pada hari Senin, siswa wajib mempertunjukkan hasil latihan angklungnya pada saat upacara bendera. Sementara hari Selasa dan Kamis adalah proses latihan angklung siswa. Pada hari Jumat dilakukan publikasi artikel hasil literasi siswa. Kegiatan membaca dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan atau waktu lain yang tidak mengganggu proses belajar murid. Namun, pelaksanaan kegiatan membaca harus tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Tujuan program Suara Aksara. Yang pertama, menggerakkan kegemaran pada bidang musik angklung dan literasi kebahasaan murid. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Lalu yang ketiga, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang dapat melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademiknya. Lalu yang keempat, menguatkan keterlibatan murid melalui suara, pilihan, dan kepemilikan murid pada kegiatan bermusik angklung dan berliterasi. Lalu mencari model atau strategi yang efektif dalam meningkatkan kegemaran bermusik angklung dan berliterasi. Lalu menguatkan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila, terutama berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Lalu strategi pelaksanaan program ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif 5D atau define, discover, dream, design, atau deliver, yang kemudian diinterpretasikan menjadi bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Inquiry apresiatif ini merupakan suatu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Ini dikemukakan oleh David Cooper-Ryder dalam Nobel dan McCreary tahun 2016. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menggerakkan kegemaran pada musik angklung dan literasi sekaligus melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya adalah diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat berkenaan kegemaran musik
kegembaran murid terhadap musik angklung dan literasi sekolah. Kemudian berdiskusi dengan teman sejawat berkenaan dengan keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademiknya. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid. Yang pertama, mengajak murid untuk berlatih bermain musik angklung dan menjadi konduktor orkestra angklung. Lalu mengajak murid mendiskusikan kebiasaan literasi dan publikasi ilmiah. Berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan tanggapan dan pendapat terkait hal-hal menarik dalam kegiatan berlatih dan pementasan musik angklung serta publikasi media cetak dan media online. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia, yaitu murid, guru, teman sejawat, kepala sekolah, orang tua murid, dan penggerak literasi. Begitupun seniman dan budayawan. Lalu modal fisik, yaitu saung literasi, ruang kelas, ruang perpustakaan, dan modal politik adalah kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan ada 1 hari dan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak. Nah, ini adalah dokumentasi aksi nyata pada tahap buat pertanyaan utama, di mana CGP menggalang dukungan untuk program suara aksara dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, dan pelaku seni atau budayawan, serta penggerak literasi. Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat di sela-sela istirahat pembelajaran di kelas. Lalu, saya juga melakukan diskusi bersama rekan sejawat saat pelaksanaan kegiatan komunitas belajar di SMP Negeri Cibeber. Saya juga berdiskusi dengan orang tua siswa yang difasilitasi oleh komite sekolah dalam kegiatan rapat orang tua siswa. Lalu, berdiskusi juga dengan siswa, yaitu diantaranya pengurus OSIS, pengurus ekstrakurikuler seni musik, dan perwakilan kelas. Saya juga melakukan diskusi dengan pelaku seni, sanggar seni, dan pegiat literasi. Nah, refleksi dari tahap buat pertanyaan utama adalah refleksi ini menggunakan model 4F atau model 4F itu Fact, Feeling, Finding, dan Future. 4F ini merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway, atau 4F ini dapat diterjemahkan menjadi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Nah, peristiwa atau fact. SMP Negeri Cibeber memiliki sejarah prestasi gemilang, namun merebaknya COVID-19 mengakibatkan menurunnya prestasi dan motivasi belajar murid di sekolah ini, terutama dalam kegiatan seni musik dan literasi kebahasaan sangat dirasakan dampaknya. Kemudian sekarang ini, para murid memiliki minat rendah dalam berkarya dan berliterasi. Ketika CGP melakukan survei dan wawancara sederhana, sudah dapat disimpulkan minat siswa dalam proses tersebut adalah rendah. Kemudian, mencermati situasi demikian, CGP berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid untuk mewujudkan program yang dapat meningkatkan kegembaran bermusik, berkarya, dan berliterasi. CGP menggagas sebuah program bernama Suara Aksara. Suara Aksara adalah sebuah program ekstrakurikuler dan meningkatkan kegembaran musik angklung dan berliterasi kebahasaan dengan mengoptimalkan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh SMP Negeri Cibeber Kabupaten Lebak. Pada saat CGP melakukan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama ini, CGP berdiskusi dan meminta dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, atau guru dan murid. Tidak lupa saya juga meminta dukungan dari orang tua murid, komite, dan masyarakat sekitar sekolah. Kami berdiskusi tentang rencana program Suara Aksara untuk mendorong kegembaran berkesenian musik angklung dan berliterasi murid serta keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademik. Diskusi ini dilakukan dalam kelompok kecil, kelompok besar, dan obrolan ringan di sela-sela mengajar. Mereka memberikan dukungan kuat dan siap berkolaborasi dengan saya untuk melaksanakan program ini. Hasil diskusi juga terungkap bahwa sekolah memiliki aset-aset potensial yang siap untuk program tersebut. Antara lain, memiliki guru yang aktif sebagai seniman dan budayawan, guru sebagai penggerak literasi, beberapa kawan yang juga penggerak literasi di Kabupaten Lebak. Lalu saung literasi, perpustakaan sekolah, ruang kesenian beserta peralatannya, lab komputer yang bisa dipergunakan oleh siswa dalam membuat artikel digital maupun cetak, dan panggung pertunjukan permanen yang dapat digunakan sebagai ajang unjuk diri murid. Kemudian, perasaan atau feeling. Pada saat saya melaksanakan aksi nyata pada tahap buat pertanyaan utama ini, saya sangat bersemangat dan sangat senang. Kepala sekolah, guru, murid, orang tua, komite, penggiat literasi, seniman, dan masyarakat sekitar sekolah mendukung program yang saya gulirkan. Hal itulah yang membuat saya antusias dan optimis dalam melaksanakan program ini. Murid-murid begitu ceria pada tahap aksi nyata ini. Saya juga bersyukur karena berkat kegiatan aksi nyata ini saya dapat memanfaatkan aset dan memperluas jaringan sekolah dengan masyarakat. Pembelajaran atau finding. Saya menggarisbawahi bahwa setiap masalah atau tantangan yang dihadapi pasti ada solusi-solusi penyelesaian masalahnya. Selama ini, murid memiliki minat rendah dalam berkarya, berkesenian, dan berliterasi. Setidaknya,
adanya program ini, para murid memiliki dorongan dalam dirinya untuk mulai berkarya dari hal yang sederhana dan mau berliterasi dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar mereka. Di samping itu, kita sebaiknya tidak menyerah dalam menghadapi keadaan. Kekhawatiran tidak mendapat dukungan dari aktor-aktor yang patut dilibatkan membuat saya terdorong untuk melakukan pendekatan dan berkomunikasi yang baik. Maka, alhasil, itu membuat suatu modal utama bagi saya untuk melakukan program ini. Saya menyadari bahwa saya akan mendapatkan tantangan dalam mengawali program Suara Aksara ini, namun saya belajar dari situasi ini bahwa saya harus konsisten dan berpikir positif untuk merealisasikan program ini. Belajar dari tahap ini, saya mampu menginspirasi murid dan guru di sekolah. Kemudian penerapan ke depan atau future. Saya akan merealisasikan program Suara Aksara. Tentu saya akan berkolaborasi dengan aktor-aktor yang terlibat makin kuat dalam program ini. Saya perlu meminta tanggapan, saran, bantuan dari orang-orang sekitar saya. Saya akan membangun semangat dan optimisme pada murid berkenaan dengan manfaat program ini. Lalu, agar murid menjadi subjek dari program ini, saya akan melibatkan mereka pada cara pengelolaan atau mengelola program ini. Oleh karena itu, saya akan mengajak murid-murid mengunjungi sanggar-sanggar seni, taman bacaan masyarakat atau TBM, perpustakaan desa, serta mengundang beberapa kawan penggiat budaya dan penggiat literasi untuk dapat memberikan wawasan kepada murid saya. Saya juga akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan saran dan pendapatnya agar program ini merasa dimiliki oleh murid. Maka segala hal, masukan, pendapat, dan harapan murid atas terselenggaranya program ini akan difasilitasi dengan baik oleh saya. Kemudian, pada tahap ambil pelajaran, pertanyaannya adalah apa saja kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kegemaran musik angklung dan literasi murid selama ini. Lalu siapa saja murid yang memiliki kegemaran musik angklung dan literasi? Peran apa saja yang disukai murid dalam bermain angklung? Lalu kegiatan literasi apa saja yang digemari oleh murid pada saat ini? Dan bagaimana situasi yang mendukung kegiatan berlatih musik angklung dan literasi sekaligus melatih keterampilan yang dibutuhkan pada murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya adalah melakukan survei dan wawancara kepada murid di kelasnya, lalu melakukan wawancara pada senior ekstrakurikuler seni musik dan penggerak literasi di sekolah dan lingkungan sekitar. Kemudian mengunjungi dan mencatat hal menarik di lingkungan sekolah, ruang seni, saung literasi, perpustakaan sekolah, lab komputer, sanggar seni, perpustakaan desa Jember, dan beberapa tempat yang diperlukan. Kemudian, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan muridnya. Yang pertama, melibatkan murid dalam memberikan refleksi pengalaman bermusik dan berliterasi. Memberikan kesempatan untuk bercurah pendapat sesama murid terkait pembelajaran musik angklung dan kegiatan literasi di sekolah. Lalu mengajak dan melibatkan dalam kegiatan pelatihan angklung, serta mengajak murid mengunjungi saung literasi, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan desa Ciuber. Kemudian, aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia, yaitu murid, guru, teman sejawat kepala sekolah, pegawai perpustakaan, pegawai lab komputer, orang tua murid, dan pengurus OSIS. Lalu, modal fisik, alat musik angklung, buku cetak, buku digital, saung literasi, ruang kelas, perpustakaan sekolah, lab komputer, lingkungan sekolah, sanggar seni, perpustakaan desa Ciber, dan lingkungan sekitar. Kemudian modal politik adalah kebijakan sekolah dan dinas pendidikan. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari dan penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak. Ini adalah dokumentasi aksi nyata yang telah dilakukan, di mana CGP mengambil pelajaran dan pengalaman untuk mewujudkan program Suara Aksara dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di SMP Desa Ciber, serta dari seniman dan budayawan serta penggerak literasi. Ini foto dari berada di tempat situs Batu Bedil. CGP mengambil pelajaran dari juru pelihara situs Batu Bedil. Kemudian CGP juga mengambil pelajaran dari seniman dan budayawan serta pegiat literasi. Dan CGP mengambil pelajaran dari kegiatan-kegiatan berkesenian yang sudah dilakukan di SMP Negeri Ciuber pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh SMP Negeri Ciuber pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah sebagai prestasi dari SMP Negeri Ciuber. Kemudian refleksi tahap ambil pelajaran. Refleksi ini menggunakan model 4F seperti yang saya sampaikan tadi, di mana ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Nah, pada tahap ambil pelajaran, CGP melakukan wawancara kepada seorang juru pelihara situs Batu Bedil. Dalam hal ini, pelajaran yang dapat diambil adalah dengan wawasan tentang budaya benda berupa situs, beliau dapat menjadi ASN yang ditugaskan pemerintah untuk menjadi juru pelihara situs dan mendapatkan kehidupan yang layak sebagai juru pelihara situs. Kemudian, CGP melakukan wawancara bersama seorang penggerak literasi yaitu Bapak Rafiq Irawan SPD.
Selain berprofesi sebagai guru, beliau juga sebagai penggerak literasi di TBM Kulimaca Desa Warung Banten. Pengalamannya beberapa tahun yang lalu dalam mengelola TBM Kulimaca mengantarkan beliau meraih peringkat 5 terbaik tingkat nasional. CGP pun melakukan diskusi dengan beberapa rekan seniman dan budayawan untuk dapat mengambil pelajaran dari mereka yang dapat diadaptasi dan ditiru kiprahnya oleh para murid. Selain itu, CGP juga melihat catatan-catatan kegiatan SMP 1 Ciuber yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu pada kegiatan seni dan budaya serta kegiatan literasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada murid bahwa SMP 1 Ciuber sempat berada pada puncak prestasi dengan segudang kreativitas murid-muridnya pada tahun-tahun sebelumnya. Perasaan atau feeling, saya melihat dan merasakan situasi pada pelaksanaan aksi nyata ini. Murid-murid begitu antusias mengikuti tahapan program ini. Mereka merasa senang dan ceria ketika mengunjungi situs Batu Bedil dan berdiskusi dengan juru pelihara situs Batu Bedil. Saya pun merasakan seperti itu saat berdiskusi dengan juru pelihara situs, seniman, budayawan, dan penggiat literasi di Kecamatan Cibeber. Kemudian, pembelajaran atau finding. Dari tahap ambil pelajaran ini, saya mendapat pelajaran bahwa guru harus berusaha memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Sebagai guru, kita tidak hanya sekedar belajar di dalam kelas saja, tetapi kita patut memberikan suasana dan inspirasi di luar ruangan kelas. Murid bisa memperoleh ilmu pengetahuan dari lingkungan sekitar, buku, pengalaman, atau masyarakat. Dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, dari tahap ini, murid mempraktikkan cara bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat di luar sekolah. Selain itu, saya juga bisa mengambil hal-hal baik dari pengalaman orang lain. Kemudian future atau penerapan ke depan. Hasil pengamatan, wawancara, dan diskusi pada tahap ambil pelajaran ini membuat saya semakin memahami rencana pelaksanaan program Suara Aksara ini. Dalam penerapannya, program ini harus melibatkan murid secara dominan. Sebagai pembina program ini, saya akan berkolaborasi dan berkomunikasi efektif dengan kepala sekolah, teman sejawat, petugas perpustakaan, perangkat desa, seniman, budayawan, dan penggiat literasi yang ada di Kecamatan Cibeber, agar setiap murid dapat meningkatkan kegemaran mereka pada kesenian dan kebudayaan serta literasi kebahasaan. Dalam hal ini, murid akan diberikan kesempatan untuk mengemukakan gagasan dan pendapatnya berkenaan dengan program ini. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajukan diri sebagai koordinator dan ketua kelompok kegiatan ini dan dirancang pengelolaan programnya bersama dengan murid. Itulah tadi yang dapat saya paparkan mengenai aksi nyata modul 3.3. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, salam budaya, salam lestari, dan salam literasi. Dari saya, Wisnu Wirandi. Boom!